juga kualitas lingkungan di sekitar proyek pembangunan tersebut. Jadi pada langkah ini kita mengidentifikasi dampak apa saja dari dampak utama. Jadi ada dampak sekunder dan juga dampak tersier. Nah, dari penyusunan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dampak utama proyek pembangunan tersebut, maka kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu penyusunan daftar dampak potensial, di mana pada tahap ini semua dampak yang mungkin terjadi dicatat terlebih dahulu. Seperti contohnya peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, berkurang vegetasi, dan perubahan mata pencaharian. Nah, pada langkah selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan dampak-dampak apa saja yang akan, rona apa saja yang akan terdampak dari proyek pembangunan tersebut, maka kita akan melakukan evaluasi menggunakan kriteria dampak penting, di mana dalam tahap ini setiap dampak dinilai menggunakan beberapa kriteria seperti jumlah masyarakat yang terdampak, luas penyebarannya, intensitas atau besarnya dampak, juga lamanya dari dampak akibat pembangunan proyek tersebut, sifat kumulatif dampak, serta reversibilitas. Jadi kita melihat apakah efek atau dampak tersebut bisa dipulihkan atau tidak. Jadi misal seperti rusaknya lingkungan atau tanah gitu, itu kan perlu waktu untuk dilakukannya rehabilitasi. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan dampak penting hipotetik. Dari dampak-dampak yang telah kita list atau rincikan, juga kita telah evaluasi. Nah, kita perlu menentukan scope atau fokus dari dampak yang paling potensial dari proyek pembangunan tersebut. Nah, jadi beberapa rincian dampak tersebut kita pilih atau fokuskan ke yang dampak yang paling besar pada proyek pembangunan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada langkah analisis mendalam terkait dampak penting. Nah, dalam langkah ini, dampak penting yang telah dipilih dianalisis lebih detail untuk mengetahui ya besarnya dampak, arahnya perubahan lingkungan, serta cara pengelolaan dampak. Nah, dari hasil analisis mendalam ini nantinya akan diturunkan untuk menyusun dokumen RKL dan RPL dari proyek pembangunan tersebut. Nah, dari langkah-langkah untuk menentukan dampak penting tadi, terdapat beberapa metode dalam menyusun dampak penting dalam kajian AMDAL. Yang pertama ada metode penentuan matrik atau biasa disebut matriks Leopold. Nah, dalam metode ini seringkali digunakan dalam penyusunan dokumen AMDAL, yaitu menggunakan tabel untuk menghubungkan antara komponen kegiatan proyek dengan komponen lingkungan yang mungkin terdampak. Seperti contohnya pada tabel berikut ini, jadi minus 8 ini mengindikasikan bahwa yaitu dampak dari yang ditimbulkan dari proyek tersebut, misal contohnya ke komponen lingkungan tanah. Nah, itu skalanya itu ada minus 8 dan juga per 7. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada metode checklist, di mana metode ini juga lumayan sering digunakan dalam penyusunan dokumen AMDAL, di mana
dilakukan untuk mengidentifikasi dampak melalui daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Seperti contohnya pada tabel berikut, pertanyaan-pertanyaannya itu ada beberapa pertanyaan, sehingga uh, ada tabel yang berisi tentang checklist dan juga keterangannya. Biasanya dalam dokumen AMDAL itu checklist ini diganti dengan kode. Seperti yang pernah saya temukan itu, kodenya itu ada X dan DX, di mana itu juga untuk mengidentifikasi apakah dampak tersebut termasuk uh, dampak yang penting atau bukan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini uh, ada metode overlay, di mana digunakan untuk melihat tumpang tindih antara lokasi kegiatan dengan komponen lingkungan sensitif. Biasanya itu digunakan dalam metode JIS. Di sini saya tidak punya contohnya, tapi ya kita lihat contohnya pada tabel berikut. Di sini ada beberapa kolom. Nah, nantinya akan dilakukan overlay dari beberapa kriteria yang ada, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada metode Delphi atau dari pendapat pakar. Nah, dalam metode ini penjelasannya seperti misalkan pada para pakar diminta untuk menilai tingkat bahaya dari suatu kegiatan. Nah, nantinya jawaban akan dirahasiakan atau dianonimkan. Nah, dari skor-skor tersebut nantinya akan dijumlah serta akan dilakukan peninjauan ulang. Nah, nantinya akan dilakukan beberapa putaran hingga nantinya terdapat hasil dari kajian para pakar tersebut. Nah, ya hasilnya nanti akan terlihat bagaimana skor dari dampak yang terjadi pada pembangunan proyek tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Darto. Baik, makasih Mas Adrian. Pasti dimaafkan. Permintaan maaf yang sulit dimaafkan itu kalau di seberang sana ada jawaban, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Itu susah dimaafkan itu. Ya, saya kira pesan tadi Mas Adrian cukup komprehensif, menyeluruh. Silakan teman-teman, komentar, pertanyaan, klarifikasi. Permisi Prof, izin bertanya Prof. Mas Khairul, silakan. Yeah. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Andrian atas pemaparannya. Jadi saya ingin bertanya Mas, tadi kan dalam penyusunan AMDAL ini kan ada yang namanya penentuan dampak hipotetik seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dalam proses AMDAL tersebut itu perlu dilakukan adanya penentuan dampak penting hipotetik. Nah, kemudian kenapa tidak semua dampak itu yang ada itu dianalisis secara lebih mendalam dan juga secara lebih lanjut. Begitu Mas. Apakah sudah jelas ya Mas? Jelas. Baik, pertanyaannya tadi, jika mohon maaf jika salah ya. Tadi untuk yang saya dengar itu, kenapa dalam proses AMDAL itu perlu dilakukan DPH atau penentuan dampak penting hipotetik, dan tidak semuanya dianalisis gitu ya. Baik, sebentar. Nah, dalam penyusunan dokumen kajian AMDAL itu, penentuan dampak penting hipotetik itu penting atau diperlukan untuk menyaring berbagai potensi dampak yang sekiranya akan terjadi dalam suatu proyek pembangunan.
di mana biasanya dalam satu proyek itu kan dampaknya itu kan banyak ya. Ya tadi seperti yang saya sebutkan ada dari lingkungan fisik, biotik juga, sosekbud dan juga kesmas. Nah, namun tidak semua ini memiliki dampak yang apa ya signifikan begitu, yang sama. Jadi mungkin nanti dalam dampak pada lingkungan fisik itu mungkin terlihatnya dia cukup tinggi, tapi ternyata pada dampak terhadap sosial ekonomi budayanya itu justru malah lebih tinggi, seperti misalkan masyarakatnya itu sangat resah banget gitulah misalkan. Apalagi malah sampai menimbulkan dampak kesehatan yang memang itu cukup fatal dalam penyusunan AMDAL. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi menggunakan kriteria dampak penting seperti jumlah masyarakat terdampak. Juga perlu dilakukannya skop atau pemfokusan pada satu dampak yang terlihat signifikan atau dengan tingkat yang cukup signifikan. Seperti itu jawaban dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada kata yang sulit dimengerti. Bagaimana Mas Faridul? Sudah cukup jelas Mas Andrian, terima kasih Mas. Apakah sudah menjawab Mas Khairul? Sudah cukup menjawab Prof. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, jadi mohon dibaca di meeting chat itu tambahan saya. Betul bahwa dampak itu hasil interaksi antara kegiatan dengan komponen lingkungan. Kegiatan itu ada prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Komponen lingkungan itu fisik, kimia, flora, fauna, dan sosial ekonomi budaya. Nah, di komponen lingkungan itu kan sudah ada daftarnya ya. Fisik kimia itu tanah, udara, air, begitu kan? Flora, fauna, sosek, itu juga ada daftarnya kan? Mata pencarian, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan sebagainya. Nah, teman-teman, meskipun ini sudah ada daftarnya ada di peraturan itu, tapi tidak otomatis semua akan menjadi komponen lingkungan yang kemungkinan terkena dampak penting. Jadi dampak itu tergantung pada dua hal. Satu adalah karakteristik dari proyek. Karakteristik ini biasa disebut sebagai deskripsi proyek. Kemudian yang kedua adalah karakteristik pada lingkungan gitu. Nah, kalau masyarakat itu karakteristik masyarakat rentan apa tidak begitu. Ada masyarakat yang rentan atau vulnerable begitu. Ketika ada industri, mereka tidak serta-merta setuju, khawatir mata pencahariannya berubah karena ada perubahan, karena ada kemungkinan ada kerusakan mata air, kehadiran pendatang itu mendatangkan kemaksiatan dan sebagainya itu rentan gitu. Jadi teman-teman, meskipun proyeknya itu sama-sama katakanlah apa, jalan tol begitu ya, dampaknya pasti berbeda. Tergantung karakteristik pada jalan tol. Tergantung karakteristik daripada lingkungan. Apakah itu daerah patahan, apakah ada masyarakat yang rentan gitu. Jadi karena itu maka teknik yang tadi disampaikan oleh Mas Andrian itu penting gitu. Itu interaksi, tidak hafalan gitu. Kalau hafalan itu
eh, nanti bisa-bisa eh, apa namanya, proyek yang di AMDAL itu adalah panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi, tapi di sana ada komponen oceanografi gitu. Kan aneh itu. Panas bumi kan di pegunungan, tapi karena dia copy paste, itu ada oceanografi gitu. Jadi niru saja kok nggak canggih gitu loh. Artinya dia itu tidak menerapkan dengan baik interaksi antara kegiatan dengan komponen lingkungan tadi. Nah, syarat untuk bisa mengidentifikasi dampak lingkungan dengan baik itu, kita punya deskripsi proyek yang lengkap yang akan diamdal itu. Penting itu. Eh, kita bisa melengkapi deskripsi proyek yang diberikan oleh pemrakarsa itu dengan mempelajari proyek-proyek di tempat lain. Analogi itu namanya, analogi. Jadi ada jalan tol, panas bumi, pelabuhan, PLTU, PLTS, itu dicari. Biasanya apa saja kegiatannya gitu. Nah, tambahan untuk Mas Andrian juga di samping teknik-teknik tadi ada checklist dan sebagainya, ada teknik namanya bagan alir. Jadi bagan alir itu seperti bagan begitu, kegiatannya apa? Katakanlah misalnya mobilisasi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya kesempatan kerja, kesempatan berusaha. Kemudian terus ke bawah peningkatan pendapatan gitu. Jadi hubungan antar eh, hubungan kegiatan dengan komponen itu nampak dan kemudian ada dampak primer dan sekunder itu juga nampak gitu. Saya kira itu untuk Mas Andrian. Oke, Silakan Prof. Terima kasih banyak. eh, di stop sharing, kemudian kita undang dengan hormat eh, yang kedua, Mas Khairul. Yang kedua siapa? Untuk yang kedua, saya Oh, Mas Khairul, monggo. baik Prof, izin share screen ya Prof. Sebelumnya apakah sudah terlihat nggih Prof dan teman-teman? Eh, belum. Sekarang sudah. Baik Prof.
Mohon maaf, Prof. Baik, Prof. Mohon maaf, Prof. Tadi Oke, lampu mati, Prof. Jadinya wifi-nya hilang. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Sudarto Prawata Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah AMDAL. Di sini saya Muhammad Herul akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang telah diberikan, yaitu terkait dengan dampak lingkungan, di mana untuk soal yang saya dapatkan yaitu apa perbedaan antara dampak lingkungan secara langsung dan juga dampak lingkungan tidak langsung seperti itu. Nah, sebelum berbicara tentang dampak lingkungan langsung dan juga tidak langsung, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan dampak lingkungan, di mana dampak lingkungan ini merupakan perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Nah, di sini dapat diketahui ya bahwasannya ketika terjadi suatu proyek ataupun suatu kegiatan, antara sesudah kegiatan dan juga sebelum kegiatan itu terjadi perbedaan seperti itu, ataupun terjadi perubahan. Nah, kemudian untuk dampak lingkungan ini dapat terjadi pada berbagai macam aspek seperti contohnya pada aspek biologi, kemudian juga aspek kimia, aspek fisika, ada aspek sosial dan juga budaya, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan juga berbagai macam aspek lainnya seperti itu. Nah, kemudian dalam kajian AMDAL sendiri terdapat pembagian dari dampak lingkungan. Yang pertama ada dampak langsung atau direct impact dan juga ada dampak tidak langsung atau indirect impact seperti itu. Nah, adapun tujuan dari pembagian dampak-dampak tersebut yaitu untuk membantu dalam proses analisis, pengelolaan dan juga pemantauan dampak lingkungan. Di mana ketika nanti dampak itu dapat dibagi menjadi dua, kita jadi tahu nanti ketika dampaknya itu terjadi secara langsung kita seperti apa, dan juga kemudian ketika dampaknya itu tidak secara langsung itu nanti kita harus seperti apa seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan gambaran dari dampak langsung dan juga dampak tidak langsungnya, di mana di sini dapat dilihat untuk yang warna hitam ini merupakan dapat diasumsikan sebagai proyek atau usaha atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, kemudian di sini untuk yang warna putih, lingkaran warna putih ini merupakan dampak langsung yang terjadi ketika proyek ini berlangsung seperti itu. Jadi ketika proyek ini berlangsung, dampak langsung itu juga langsung ada berbarengan dengan proyek tersebut. Kemudian di sini ada dampak yang warna kuning dan juga yang warna merah muda. Ini menggambarkan dampak tidak langsung, di mana di sini dapat dilihat ya untuk dampak yang tidak langsung ini harus melalui dampak langsungnya melalui dampak langsung terlebih dahulu seperti itu. Jadi ketika terjadi proyek nanti menghasilkan dampak langsung. Nah, nanti dari dampak langsung ini akan ada rentetan dampak-dampak lainnya seperti itu, yang mana dampak-dampak lainnya ini dinamakan dampak tidak langsung. Nah, di sini merupakan langsung akibat samaan dengan kegiatan. Nah, untuk hubungan sebab akibat identifikasi. Nah, untuk contoh dari dampak langsungnya ini, yang pertama ada gangguan fisika kimia, di mana
seperti penurunan kualitas udara ambien, kemudian peningkatan sedimen air dan juga emisi debu. Nah, kemudian ada kebisingan melampaui baku mutu ambien akibat operasi ini dapat terjadi karena adanya rambatan energi mekanik yang berpotensi merusak struktur geologis dan juga bangunan sekitarnya. Nah, kemudian ada contoh dampak langsung lainnya, ada bau, di mana bau ini sendiri seperti pelepasan senyawa gas, baik dari emisi fugitif atau proses biologis yang mengganggu kenyamanan dari ruang hidup. Nah, kemudian nyata atau real impact yang akut pada pernapasan. Nah, kemudian di sini merupakan dampak tidak langsung lanjutan dari dampak langsung, di mana masih sangat berhubungan dengan dampak langsung. Nah, kemudian terjadi melalui proses atau interaksi yang lebih kompleks dan juga biasa terjadi dalam jangka waktu tertentu setelah kegiatan berlangsung. Nah, untuk contohnya sendiri dari dampak tidak langsung, di sini dapat dilihat Nah, di sini dapat dilihat ya untuk dampak tidak langsungnya ini ada kehadiran proyek dan juga kebutuhan lahan operasional. Di sini merupakan bagian dari kegiatannya dan di sini ada dampak langsungnya yaitu kesempatan terkait dengan kesempatan kerja dan juga berusaha, di mana untuk dampak langsungnya yaitu masuknya tenaga kerja dari luar daerah dan terbukanya peluang usaha lokal dan juga pendukung proyek seperti itu. Nah, kemudian untuk dampak tidak langsungnya ini ada perubahan pendapatan masyarakat, di mana di sini sebagai contohnya adalah pergeseran jenis pekerjaan pokok dan juga keterkaitan pada sumber-sumber ekonomi baru yang mengubah taraf hidup seperti itu. Nah, kemudian dari adanya pergeseran jenis pekerjaan proyek ini akan menghasilkan dampak tidak langsung lainnya yaitu menurunnya nilai properti seperti itu, di mana salah satunya adalah penurunan harga aset akibat perubahan kenyamanan ruang seperti terpapar dari SUTET ataupun TPA ataupun juga dari polusi seperti itu yang memicu adanya perceived impact atau sindrom NIMBY, not in my backyard seperti itu. Nah, ini merupakan perbedaan dampak langsung dan juga dampak tidak langsung dilihat dari waktu kemunculannya, kemudian juga sumber pemicunya dan juga sifat keterkaitannya seperti itu. Di mana untuk dampak langsungnya sendiri di mana untuk waktu kemunculan dari dampak langsung ini adalah seketika atau akut dan juga terjadi bersamaan dengan dimulainya aktivitas penyebab seperti itu. Nah, kemudian untuk dampak tidak langsung untuk waktu kemunculannya ini adalah lanjutan atau kronis ataupun ditunda seperti itu. Biasanya membutuhkan waktu untuk berakumulasi dan juga bermanifestasi seperti itu. Nah, kemudian untuk sumber pemicunya, untuk dampak langsungnya ini biasanya komponen rencana kegiatan secara fisik dan juga kimiawi, dan untuk dampak tidak langsungnya ini biasanya terjadi karena respon manusia atau ekosistem terhadap dampak primer atau dampak langsung. Nah, kemudian untuk sifat keterkaitannya atau linkage-nya, untuk dampak langsungnya ini seperti ada untuk dampak langsungnya ini ada hubungan kausalitas primer di mana sebab dan juga akibatnya itu langsung. Jadi misalnya ketika ada penyemaran air, maka nanti akibatnya adalah biodiversitas di air itu mati seperti itu. Jadi hubungan kausalitasnya itu sebab akibatnya secara langsung. Nah, kemudian untuk dampak tidak langsungnya ini ada hubungan kausalitas sekunder atau tersier, di mana untuk yang pertama ada penyebabnya, kemudian ada akibat satu dan juga akibat dua seperti itu. Jadi beruntut dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari dampak lingkungan. Di sini saya mencoba membuat diagram alir dari tahap konstruksi pembangunan ataupun pemasangan dari SUTET ya, dari transmisi listrik seperti itu, di mana di sini ada beberapa komponen pekerjaan. Yang pertama ada mobilisasi alat dan bahan, kemudian ada pemasangan fondasi menara,
pendirian menara, penyiapan lahan tapak menara, penarikan kawat penghantar, dan juga uji coba seperti itu. Nah, kemudian untuk dampak primer yang dihasilkan, ini menurut dari rencana masing-masing atau kegiatan yang dilakukan masing-masing ini juga berbeda-beda. Semana contohnya untuk mobilisasi alat dan bahan ini, untuk dampak primernya ada penurunan atau dampak langsungnya ini ada penurunan kualitas udara, kemudian ada peningkatan kebisingan, dan juga gangguan transportasi dan juga lalu lintas. Nah, kemudian untuk dampak dari tidak langsungnya ini adanya timbulnya keresahan masyarakat seperti itu. Nah, kemudian untuk di pemasangan fondasi menara ini sebagai contoh dampak langsungnya ini adalah perubahan penggunaan tata lahan dan juga ruang, dan juga penurunan timbulnya gangguan K3 seperti itu. Nah, untuk dampak dari sekundernya ini ada timbulnya keresahan masyarakat. Nah, kemudian untuk ini pendirian menara ini sebagai contoh dari dampak langsungnya adalah terjadinya tanah longsor, kemudian ada timbulnya gangguan K3, dan kemudian untuk dampak tidak langsungnya ini ada timbulnya keresahan masyarakat. Kemudian ada penyiapan lahan tapak menara. Ini beberapa contoh dari dampak primernya, ada penurunan kualitas air permukaan, kemudian ada penurunan flora, dan juga ada penurunan sanitasi lingkungan, dan juga ada penurunan fauna. Nah, untuk dampak-dampak yang lanjutannya ini ada penurunan biota perairan, kemudian ada penurunan fauna, adanya timbulan gangguan K3, dan juga timbulnya keresahan masyarakat. Nah, kemudian di sini ada penarikan kawat penghantar. Ini untuk salah satu dari dampak langsungnya ini ada penurunan sanitasi lingkungan, dan untuk dampak tidak langsungnya ini ada contohnya ada timbulnya keresahan masyarakat. Nah, ini untuk tahap uji coba, ini untuk dampak langsungnya ada timbulnya paparan medan listrik dan juga medan magnet, dan untuk dampak tidak langsungnya ini adalah timbulnya keresahan masyarakat. Baik, mungkin itu terkait dengan penjelasan dari saya. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya lanjutkan, saya teruskan ke Prof. Darto. Oke, Mas Khairul, slide sebelumnya, Mas. Slide sebelum ini. Nah, oke, biar teman-teman menyimak. Ini Ini, Prof. inti dari presentasinya Mas Khairul. Silakan teman-teman, pertanyaan, komentar. Baik, teman-teman, ini sebuah upaya yang bagus. Jadi gambar itu kan bisa bercerita bermacam-macam, bermakna, bisa bermakna mendalam gitu. Background. Jadi misalnya ini, mobilisasi alat dan bahan itu masa konstruksi. Penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan. Nah, itu ini ringkasannya. Jadi di narasinya, di penjelasan tentang ini mesti dibarengi dengan penjelasan, misalnya mobilisasi alat dan bahan itu apa saja kegiatannya. Mobilisasi alat dan bahan untuk pendirian menara ya. Nah, penurunan kualitas udara iya ketika ada kegiatan transportasi itu ya, untuk alat itu. Peningkatan kebisingan ya, gangguan transportasi. Nah, ini yang perubahan penggunaan tanah, lahan, dan ruang itu tentu bukan dari peningkatan kebisingan ya. Itu dari, nah, yang sebelah kiri. Peningkatan kebisingan, lalu ke bawahnya adalah perubahan penggunaan tanah dan mungkin itu dari kegiatan mobilisasinya apa ya, atau dari kegiatan apa gitu. Kan kebisingan lalu perubahan penggunaan tanah dan lahan dan ruang kan enggak ya. Nah, nanti perlu dicek lagi.
Terus pemasangan pondasi menara. Ya, perubahan penggunaan tanah dan ini betul itu. Nah, kemudian dampak ikutannya apa ya? Dampak ikutannya. Ini lebih banyak fisik kimia nih ya. Fisik kimia dan ada sosial juga, ada keresahan ya. Kebisingan itu mungkin lalu gangguan kesehatan ya Mas Koirul. Kualitas udara juga mungkin gangguan kesehatan. Terus pendirian terjadinya pemasangan pondasi menara, pendirian menara. Iya, penurunan sanitasi lingkungan. Timbulnya paparan medan listrik dan medan magnet. Ya, itu termasuk kalau itu terjadi berarti ada gangguan kenyamanan ya. Gangguan kenyamanan. Gangguan kenyamanan itu disruption of day-to-day activities. Disruption of day-to-day activities. Catatan saya itu aja, Mas Koirul. Ini contoh. Ada prakonstruksi, ada operasi. Operasi itu ketika PLTU ya nih? PLTU ya Mas? Ini transmisi listrik. Oh iya, Sutet. Sutet ya. Sutet itu pada masa operasi bisa dari aspek sosial itu menurunnya nilai properti. Jadi ada Sutet kan, ada menara, tower gitu. Tower yang menghubungkan satu tower dengan tower yang lain lalu ditarik dan erection namanya. Erection ada kabel begitu. Dari segi menurut kacamata teman-teman PLN dari sisi teknis ketinggian Sutet itu sudah memenuhi standar ya. Tapi masyarakat merasa masih ada gangguan begitu. Jadi antara persepsi dengan kriteria teknis itu berbeda. Nah, ketika masyarakat resah itu demand untuk tinggal di daerah di bawah Sutet kan rendah, sehingga nilai propertinya menjadi turun gitu. Nah, itu dampak tidak langsung dari sebuah kegiatan. Makasih Mas Godol. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kita lanjut dengan giliran yang ketiga. Untuk yang ketiga, Mbak Silvi dan Mbak Luna bisa dimulai, Mbak. Baik, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Darto dan teman-teman. Di sini saya bersama Mbak Luna izin presentasikan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu keterkaitan dampak lingkungan dengan UU Cipta Kerja. Sebelum memasuki pembahasannya, kita bahas dulu mengenai dampak lingkungan, walaupun tadi sudah dibahas oleh Mas Hairul, mungkin saya akan mengulas sedikit saja mengenai dampak lingkungan, yaitu merupakan perubahan yang terjadi pada komponen lingkungan hidup akibat adanya suatu rencana usaha atau kegiatan.
Dampak tersebut itu dapat berupa perubahan terhadap unsur fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dan dalam kajian AMDAL, dampak lingkungan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup baik secara positif maupun negatif. Dengan hasil dari analisis ini menjadi dasar dalam menentukan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dampak lingkungan sendiri ada dua, yaitu dampak lingkungan langsung dan dampak lingkungan tidak langsung. Yang pertama kita bahas dari dampak lingkungan langsung, di mana merupakan perubahan lingkungan yang terjadi secara langsung akibat suatu kegiatan tanpa melalui proses perantara. Dampak ini biasanya muncul segera setelah kegiatan dilakukan, terutama pada tahap konstruksi maupun operasional suatu proyek. Hasil analisis dampak langsung kemudian dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau RPL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Ada beberapa contoh dampak lingkungan langsung antara lain seperti pembangunan jalan tol yang menyebabkan penebangan vegetasi dan perubahan tutupan lahan. Terus ada juga pembangunan pabrik yang menghasilkan limbah cair yang mempengaruhi kualitas air sungai. Kemudian juga seperti pada aktivitas pertambangan yang menimbulkan perubahan bentuk lahan dan peningkatan erosi tanah. Selanjutnya ada dampak lingkungan tidak langsung yang merupakan dampak yang muncul sebagai akibat lanjutan dari dampak awal suatu kegiatan. Dampak ini biasanya terjadi melalui proses sosial, ekonomi, ataupun ekologis yang lebih kompleks dan sering kali muncul dalam jangka waktu tertentu. Penilaian terhadap dampak tidak langsung penting karena kegiatan pembangunan seringkali menimbulkan perubahan yang berantai dan meluas dalam sistem lingkungan maupun sosial masyarakat. Beberapa contoh dampak tidak langsung antara lain seperti pembangunan kawasan industri yang menyebabkan urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di sekitar kawasan. Kemudian ada pembangunan jalan baru yang memicu perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi kawasan perdagangan atau pemukiman. Dan ada juga pembangunan objek wisata yang meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan produksi sampah dan tekanan terhadap sumber daya alam. Selanjutnya kita membahas mengenai UU Cipta Kerja, di mana undang-undang ini tuh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu merupakan undang-undang yang disusun oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Undang-undang ini menggunakan metode Omnibus Law, yaitu teknik pembentukan peraturan yang mengubah atau menggabungkan banyak undang-undang sekaligus dalam satu regulasi. Dengan metode ini, berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam banyak undang-undang dapat disederhanakan dan diselaraskan. Undang-undang ini mengubah ketentuan dari puluhan undang-undang di berbagai sektor seperti ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perizinan usaha, penataan ruang, investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun setelah melalui proses uji konstitusionalitas, pemerintah kemudian memperbarui regulasi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja yang menetapkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Silakan dijelaskan oleh Mbak Lukna. Kemudian terdapat keterkaitan dampak langsung dengan ketentuan UU Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan tetap diwajibkan menyusun dokumen AMDAL. Dalam sistem ini, dampak langsung ini menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha, yang artinya pemerintah akan melihat seberapa besar dampak langsungnya yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan terhadap lingkungan. Jika dampak langsung ini yang ditimbulkan besar, maka kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai kegiatan berisiko tinggi dan wajib memiliki persetujuan lingkungan melalui AMDAL. Contohnya, pada pembangunan pabrik ini yang akan menghasilkan limbah cair yang mencemari sungai, kemudian yang menghasilkan emisi udara dari cerobong industri. Sebaliknya, jika dampak langsungnya ini kecil, maka kegiatan tersebut hanya memerlukan dokumen lingkungan yang lebih sederhana seperti UKL-UPL. Next. Kemudian, keterkaitan dampak tidak langsung dengan ketentuan Cipta Kerja pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan perizinan usaha,
analisis terhadap dampak tidak langsung tetap diperlukan karena yang pertama, dampak lingkungan tidak selalu terjadi secara langsung. Kedua, banyak perubahan lingkungan muncul melalui proses sosial dan ekonomi. Ketiga, dampak tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Contohnya ini pada pembangunan jalan tol. Karena pembangunan jalan tol akan munculnya kawasan pemukiman baru di sekitar jalan dan meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan volume kendaraan yang memicu polusi udara di masa depan. Dan ketentuannya yang lebih rinci ini mengatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Analisis dampak yang tidak langsung ini tetap menjadi bagian penting dalam kajian AMDAL untuk memastikan bahwa pembangunan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Next. Implementasinya yang pertama penentuan tingkat risiko kegiatan usaha. Dampak langsung dan tidak langsung ini digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu kegiatan dalam sistem perizinan berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, penentuan kewajiban dokumen lingkungan. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar wajib menyusun AMDAL, sedangkan kegiatan dengan dampak kecil yang lebih kecil dengan UKL-UPL. Next. Yang ketiga, penilaian kelayakan lingkungan proyek. Pada analisis dampak langsung dan tidak langsung ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan apakah suatu proyek ini layak dilaksanakan atau tidaknya. Kemudian yang terakhir, penyusunan rencana pengelolaan lingkungan. Dampak yang telah diidentifikasi ini digunakan untuk menyusun RKL dan RPL sebagai langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Next. Kesimpulannya, pada konsep dampak lingkungan dan tidak langsung ini merupakan bagian penting dalam proses analisis dampak lingkungan. Dampak langsung terjadi secara segera akibat suatu kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung ini muncul sebagai akibat lanjutan melalui proses sosial ekonomi atau ekologis. Dalam kerangka kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, analisis dampak lingkungan ini tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan lingkungan, namun penerapannya disesuaikan dengan pencatatan perizinan berbasis risiko. Dalam ketentuan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan tetap diwajibkan menyusun AMDAL yang mencakup analisis terhadap dampak langsung, tidak langsung, serta dampak lanjutan lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Prof. Darto. Baik, Terima kasih. terima kasih Mbak Sylvie dan Mbak Lubna. Coba dari depan Mbak, slide-nya. Pertanyaannya, coba Mbak. Slide sebelumnya. Keterkaitan dampak lingkungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, next please. Monggo teman-teman, pertanyaan komentar untuk kedua Sri Kandi kita. Oke, next please. Next slide please. Nah ini. Beberapa contoh dampak lingkungan langsung antara lain. Pembangunan jalan tol menyebabkan penebangan. Nah, mungkin perlu ditulis spesifik ya. Pembangunan jalan tol itu kan nama proyeknya gitu ya.
Tapi kegiatan apa yang menyebabkan penebangan vegetasi? Apakah misalnya pembukaan lahan, pematangan tanah, misalnya begitu. Demikian juga yang kedua ini, pembangunan pabrik yang menghasilkan limbah cair yang mempengaruhi kualitas air. Pembangunan pabrik itu kan generik ya, umum. Tapi yang spesifik itu yang menimbulkan limbah cair itu apa? Misalnya kegiatan operasi kan, kegiatan eh, operasi untuk mentransformasikan dari bahan baku menjadi barang jadi yang menimbulkan limbah. Apakah itu limbah cair, eh, udara, kebisingan, atau apa gitu. Aktivitas pertambangan yang menimbulkan perubahan bentuk lahan dan peningkatan erosi. Jadi pertambangan itu kan umum ya. Lalu kegiatan apa yang menimbulkan perubahan bentuk lahan? Apakah pembebasan lahan, kemudian peningkatan erosi itu karena apa? Jadi kan ada pertambangan, prakonstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi. Itu ada kegiatan yang spesifik di sana. Next, please. Next. Ya, jadi begini. Undang-Undang Cipta Kerja itu disusun untuk menciptakan ekosistem investasi, memberikan kemudahan bagi investasi. Jadi ada 72 undang-undang yang di amandemen, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Jadi simplifikasi atau penyederhanaan perizinan. Nah, AMDAL kan sebagai alat, sebagai instrumen untuk menunjukkan apakah kegiatan itu layak apa tidak, menjadi dasar untuk pemberian izin. Itu bagian dari proses perizinan. Itu disederhanakan. Disederhanakan, simplifikasi supaya nggak terlalu lama, sehingga ekosistem investasi itu bisa mendapatkan kemudahan begitu. Nah, dalam kaitan dengan dampak langsung tidak langsung ini, kaitannya adalah mereka atau masyarakat yang terdampak langsung yang boleh ikut dalam proses AMDAL. Sedangkan yang tidak langsung itu nggak boleh. Ini penyederhanaan dari peraturan sebelumnya, di mana ada 3 komponen masyarakat yang boleh ikut serta dalam proses AMDAL. Satu yang terkena dampak langsung, pihak-pihak yang terkait, kita itu terkait gitu, yang relevan. Kemudian pihak-pihak yang akan terkena dampak dari keputusan tentang AMDAL itu. Nah, sekarang hanya satu, mereka yang terdampak dan langsung gitu. Jadi ada penyempitan gitu. Ada penyempitan kelompok masyarakat yang boleh ikut serta dalam proses AMDAL. Di komisi penilai masyarakat juga tidak terwakili di sana. Kemudian masyarakat juga tidak punya hak untuk mengajukan gugatan kalau AMDAL-nya itu tidak bagus. Jadi ada penyempitan hak masyarakat. Tujuannya adalah supaya cepat gitu. Nah, yang berbasis risiko saya betul. Jadi yang menimbulkan risiko yang besar itu AMDAL, yang kurang atau tidak itu adalah UKL-UPL. Gitu. Makasih Mbak Lupna sama Mbak Silvi. Silakan di stop sharing. Kita undang kelompok berikutnya. Mas Helmi sama Mas Yaki ya.
Silakan, Mas. Baik, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan Prof. Darto yang telah memberikan waktu. Di sini saya mencoba menjelaskan terkait pertanyaan, apa perbedaan perceived impact dan juga real impact. Nah, sebenarnya kita perlu melihat bahwa AMDAL itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak penting dari suatu rencana kegiatan atau sebuah rencana usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dari AMDAL sendiri sebenarnya ada beberapa dampak yang bisa kita lihat, seperti dampak berdasarkan hubungan sebab akibat atau langsung dan tidak langsung, lalu dampak berdasarkan akumulasi dampak berdasarkan sifat dampak, maupun dampak berdasarkan durasi dampaknya. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan terkait dampak berdasarkan sudut pandang, di mana di sini terdapat dua jenis, yaitu pertama perceived impact, yaitu sebuah dampak yang dipersepsikan atau dirasakan atau juga dianggap. Nah, lalu ada juga dampak berupa real impact atau dampak nyata secara aktual. Nah, dalam proses penyusunan AMDAL sering terjadi perbedaan antara apa yang dirasakan masyarakat dengan dampak yang dibutuhkan secara ilmiah. Dibuktikan secara ilmiah. Nah, pertama kita lihat terkait perceived impact atau dampak yang dipersepsikan, di mana dampak ini merupakan dampak yang dirasakan atau diyakini oleh masyarakat atau stakeholder terkait sebuah kegiatan atau sebuah rencana usaha yang akan dibangun. Nah, dari dampak ini bersifat subjektif atau dapat dipengaruhi oleh adanya pengalaman dari masyarakat. Mungkin dahulu pernah ada sebuah pembangunan pabrik yang menghasilkan sebuah limbah berbahaya. Nah, masyarakat sini mungkin karena sudah memiliki pengalaman tersebut, mereka merasa terancam. Nah, lalu dapat dipengaruhi oleh informasi yang beredar, seperti halnya sebuah informasi dari media sosial ataupun dari berita-berita yang berseliweran ini dapat mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Nah, lalu juga dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran, yang mana mungkin masyarakat selama ini merasa nyaman atau merasa aman, lalu tahu-tahu ada sebuah rencana kegiatan atau rencana usaha, dibangun sebuah kegiatan pabrik atau tambang atau dan lain-lain. Nah, di sini mungkin masyarakat merasa muncul sebuah kekhawatiran yang timbul terhadap masyarakat, terutama terkait lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk dampak ini belum tentu dapat didukung atau dapat dibuktikan dengan data ilmiah atau pengukuran secara lingkungan. Nah, karena dampak ini dirasakan oleh masyarakat, di sini mungkin tidak kurang ada sebuah metode yang terukur seperti halnya dampak-dampak dari dampak nyata seperti itu, yang dapat dilihat ataupun dapat diukur. Nah, contohnya seperti adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pencemaran air yang ditimbulkan dari sebuah pembangunan pabrik, lalu adanya sebuah ketakutan kehilangan mata pencaharian yang mana ditimbulkan dari sebuah kegiatan, maupun adanya contoh berupa penurunan rasa aman atau kenyamanan dari sebuah kegiatan yang direncanakan seperti itu. Nah, lalu apa itu real impact? Real impact adalah sebuah dampak nyata yang mana dampak ini benar-benar terjadi dan juga dapat dibuktikan secara ilmiah, di mana dampak ini bersifat objektif dan juga terukur. Nah, dampak ini dapat dibuktikan dengan melalui data lampakan ataupun analisis laboratorium ataupun sebuah model atau prediksi ilmiah, di mana contohnya seperti peningkatan kadar BOD atau COD di sungai, yang mana ini terjadi akibat pembangunan sebuah pabrik maupun sebuah tambang, lalu adanya penurunan kualitas udara, di mana di sini seperti dari kegiatan terminal ataupun pembakaran sampah di TPA seperti itu.
ataupun sebuah dampak seperti perubahan tutupan guna lahan, di mana sini seperti contohnya pembangunan jalan tol yang mana berpotensi untuk terjadi perubahan penggunaan lahan, seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menyajikan sebuah studi kasus di PT Indonesia Wedabai Industri Park atau IWIP, di mana di sini sebuah kajian membuktikan bahwa terdapat dampak berupa seluruh sampel ikan dari Teluk Weda yang diuji mengandung merkuri, Hg, dan juga arsenik, di mana sebagian ini melebihi ambang batas aman menurut BPOM. Di mana di sini menurut sebuah kajian dapat dibuktikan bahwa adanya adanya kegiatan industri ini menyebabkan sebuah dampak berupa meningkatnya kadar merkuri dan juga arsenik di sebuah Teluk Weda. Dari sini dapat kita lihat terkait perbedaan utama dari dampak persepsi dan juga dampak nyata. Nah, kita lihat dari sebuah sifatnya, di mana dampak persepsi ini sifatnya subjektif, sedangkan dampak nyata sifatnya objektif. Nah, lalu untuk dampak dilihat dari aspek sumbernya, di sini untuk dampak persepsi ini utamanya bersumber dari masyarakat ataupun sebuah stakeholder terkait atau komunitas terkait. Sedangkan untuk dampak nyata, di sini dibuktikan dari sebuah data ilmiah. Nah, lalu cara mengetahuinya, dampak persepsi ini dapat diketahui dengan melihat persepsi atau opini dan juga kekhawatiran dari masyarakat. Sedangkan untuk dampak nyata, di sini dapat diketahui dengan melakukan pengukuran, survei, data, analisis, dan lain-lain. Nah, untuk waktu munculnya, dampak persepsi ini biasanya muncul sebelum atau saat kegiatan berjalan. Sedangkan untuk dampak nyata di sini muncul saat dan setelah kegiatan itu berlangsung. Nah, lalu untuk validitas ilmiahnya, dampak persepsi ini belum tentu dapat dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan untuk dampak nyata ini terbukti secara ilmiah atau dapat dilakukan pembuktian secara kajian seperti itu. Nah, lalu untuk peran dalam AMDAL-nya, di mana dampak persepsi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan konflik sosial yang mana mungkin ditimbulkan dari sebuah rencana maupun kegiatan yang direncanakan. Sedangkan untuk dampak nyata di sini memiliki peran untuk sebagai dasar keputusan dan kelayakan lingkungan seperti itu. Nah, lalu bagaimana implikasinya dalam AMDAL? Di sini mengapa perbedaan dampak ini penting? Nah, AMDAL harus menjembatani sebuah persepsi masyarakat dengan fakta ilmiah, di mana jika dampak persepsi atau perceived impact ini diabaikan, maka dapat menimbulkan sebuah konflik sosial. Nah, jika hanya fokus pada persepsi atau tanpa analisis ilmiah, dampak itu akan berpengaruh atau keputusan yang dihasilkan itu tidak akurat. Nah, oleh karena itu dampak itu memerlukan sebuah kajian ilmiah yang kuat dan juga konsultasi dan partisipasi dari publik. Nah, kesimpulannya, dampak berperan memastikan bahwa dampak nyata dapat diidentifikasi secara ilmiah, sekaligus juga mempertimbangkan sebuah persepsi dari masyarakat. Nah, mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Prof. Darto. Baik, makasih Mas Zaki dan Mas Hilmi. Coba di slide sebelumnya yang ada bagan tadi. Oke. Monggo teman-teman disimak, ini kesimpulan dari Mas Zaki dan Mas Hilmi tentang dampak persepsi, perceived impact, and real impact. Pertanyaan komentar? Baik, jadi betul persepsi, perceived impact itu dampak persepsi. Dampak yang muncul karena kekhawatiran akan dampak yang terjadi
ketika proyek itu diterapkan atau diimplementasi. Nah, ini berdasarkan pada pengetahuan, informasi yang masyarakat dapatkan dari media, dari pengamatan, atas dampak yang terjadi di tempat lain. Jadi dua-duanya ini sebenarnya adalah ketika proyek itu belum dimulai. Kalau pencemaran udara yang bisa diukur dengan ukuran yang sudah jelas, air juga begitu, POD, COD, nanti bisa dibuktikan dengan analisis lab gitu. Demikian juga misalnya ada kegiatan konstruksi mobilisasi tenaga kerja, ada kesempatan kerja. Itu nyata gitu, nyata. Nah, subjektif tetapi bisa menjadi kekhawatiran kolektif gitu. Kekhawatiran, ketakutan kolektif. Persepsi kolektif yang sama bahwa TPA itu akan menjadikan seperti Bantar Gebang, longsor, lindi begitu. Sutet itu akan menyebabkan orang terganggu di bawahnya. Itu persepsi. Subjektif orang per orang, tetapi bisa menjadi kesadaran kolektif gitu. Cara mengetahui persepsi, opini, ya, rasa takut, was-was gitu. Jadi kalau diukur mungkin dari tekanan darah ya. Tekanan darah itu naik gitu. Jadi sama-sama sebelum sebenarnya, karena kita membandingkan kan sebelum. Tapi di nyatanya itu kalau ini adalah resah, kalau ini bisa dibuktikan dengan lab, atau bisa dihitung gitu. Semua kerjaan bisa dihitung. Validitas ilmiah, jadi itu ada gitu, dampak itu ada kalau dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang, kalau bau, debu, ceceran limbah, lindi itu kan datang, maksudnya kalau yang nyata itu jangka pendek, kalau persepsi itu jangka panjang, ketawanya gitu. Yang dikhawatirkan itu akan terjadi di jangka panjang. Nah, peran AMDAL juga harus memperhatikan ini, memperhatikan dampak persepsi ini. Ini bisa menjadi halangan proyek tidak bisa berjalan, atau kalau berjalan itu bisa menimbulkan, bisa mengganggu keberlanjutan daripada proyek itu. Jadi seperti apa ya, waduk lah, waduk itu, dam itu pikirannya orang adalah pembebasan lahan. Lalu masyarakat khawatir, takut gitu, nanti akan bedol desa, seperti yang di Gajah Mungkur, Wonogiri, di Kedungombo begitu, di Jati Gede begitu. Itu adalah dampak persepsi. Analoginya itu nyata, itu terjadi di tempat lain lalu membuat masyarakat itu takut gitu. Jadi ada kekhawatiran kolektif lah. Nah, itu kalau tidak diperhatikan baik dalam arti dampaknya maupun dampaknya itu kan dari kegiatan itu. Seperti benar juga kan ada di Purworejo itu orang kan protes gitu. Itu sebenarnya perceived impact karena di tempat lain juga terjadi seperti itu. Ada pembebasan lahan, mengganggu ketersediaan air, dan sebagainya. Begitu Mas Zaki dan Mas Hilmi. Terima kasih.
Baik, teman-teman. Jadi semuanya sudah presentasi untuk minggu depan. Minggu depan itu tanggal 23. Mas Koirul, silakan. Gimana Mas Koirul? Mas Helmi, silakan. Mas Koirul dulu. Oh. Lanjut, Prof. Permisi, Prof. Apakah terdengar, Prof, suara saya, Prof? Terdengar? Lanjut, Prof. Ini yang presentasi masih kurang satu, Prof. Tadi Mas Zaki sendiri. Nah, ini Mas Helmi Oh presentasi gitu, sendiri, Prof. aduh, iya. Oke. Silakan. Sudah pakai jas sama dasi kok. Silakan Mas. Saya kira berdua tadi. Monggo Mas Helmi. Jadi yang Assalamualaikum. berdua ini cewek-cewek ya? Yang nggak berani sendiri nih. Kayak Amerika sama Israel aja nggak berani sendiri itu. Silakan Mohon Mas izin, Helmi. Assalamualaikum Enggak. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Darto tadi agak telat masuk karena tadi ada sidang dahulu, Prof. Kebetulan Woi, baru sidang apa nih? proposal, Prof. Oh, nggih. Sukses. Sampun ini Prof, sampun selesai. Jadi mohon izin absennya nanti mohon dibantu nggih, Prof. Tadi belum sempat scan. Siap, nggih. Insyaallah. Siap. Ini saya izin share screen, Prof. Baik. Apakah sudah terlihat, Prof, untuk PPT-nya, Prof? Sudah. Mungkin saya akan percepat mawon nggih, karena tadi sudah mau ending begitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Sudarto Prawoto Hadi dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penentuan batas wilayah studi dalam proses pelinkupan AMDAL. Jadi tahap ini merupakan fase yang cukup kritis begitu yang dilakukan melalui penyusunan kerangka acuan atau KANDAL begitu. Tujuannya sendiri adalah untuk menetapkan ruang analisis dampak lingkungan yang komprehensif, di mana wilayah studi ini tidak hanya terbatas pada lokasi proyek saja, namun juga mencakup perluasan sebaran dampak di sekitarnya. Dasar hukum utama proses ini mengacu pada PP nomor 22 tahun 2021 dan Permen LH nomor 16 tahun 2012. Secara visual kita akan melihat 4 lapisan utama, yakni batas proyek, batas ekologis, sosial, dan administratif. Pada langkah pertama yakni adalah menentukan batas proyek yang merupakan titik awal timbulnya dampak. Batas ini didefinisikan sebagai ruang lokasi kegiatan utama selama siklus hidup proyek. Penentuannya melibatkan 2 dimensi, yakni dimensi ruang yang mencakup batas fisik area proyek, tata letak infrastruktur atau site plan, hingga fasilitas pendukung seperti akses jalan dan base camp, serta dimensi waktu yang membagi cakupan kegiatan ke dalam fase prakonstruksi, konstruksi, operasi, hingga pasca operasi. Setelah batas proyek ditetapkan, kita berlanjut ke batas ekologis. Di sini kita memetakan apa yang disebut sebagai the ripple effect atau jejak transmisi dampak. Batas ekologis ini mendefinisikan sebaran dampak berdasarkan media lingkungan yang seringkali melampaui tapak fisik proyek. Indikator penentuannya mencakup karakteristik lingkungan awal seperti hidrologi, air tanah, kebauan, radius sebaran emisi udara seperti debu atau polutan, serta kondisi tanah atau ekosistem yang mencakup flora, fauna, dan daya dukung lahan. Selanjutnya tahap ketiga yakni batas sosial dan batas administratif. Ini melibatkan irisan antara interaksi manusia dan juga tata kelola sebuah ruang. Batas sosial ini berfokus pada wilayah interaksi masyarakat yang berpotensi mengalami perubahan mendasar. Contohnya mungkin seperti kehilangan mata pencaharian, gangguan kebisingan, perubahan demografi, serta hingga dampak spesifik pada kelompok rentan atau pada masyarakat adat pada konteks lahan-lahan di tanah adat. Selanjutnya, batas administratif berfungsi untuk mempermudah koordinasi antara pemangku kepentingan. Ini mencakup penentuan izin,
dan juga pemberian kewenangan perizinan. Mencakup wilayah administrasi terkecil seperti desa, kecamatan, atau kabupaten kota yang melingkupi gabungan dari batas proyek, ekologis, dan batas sosial yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai tahap akhir, dilakukan sintesis yang cukup integratif untuk menetapkan batas wilayah studi yang final. Keempat komponen tadi, seperti batas proyek, ekologis, sosial, dan administratif, akan disaring atau dipertimbangkan dengan beberapa parameter teknis. Faktor-faktornya seperti ketersediaan waktu, biaya survei, keahlian tenaga ahli, kapasitas metode analisis, secara physical accessibility, dan tingkat risiko yang akan menentukan batas yang paling rasional. Kesimpulan akhirnya, wilayah studi adalah kesatuan ruang analisis dampak yang realistis, terukur, dan dapat dikaji secara teknis dalam analisis mengenai dampak lingkungan yang disepakati bersama antara pemrakarsa dan juga tim penilai. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Prof. Darto. Matur nuwun. Baik, makasih Mas Helmi. Silakan teman-teman. Ini presentasinya kan hasil dari presentasi proposal ini. Kelihatan sistematis, mengalir begitu. Dari awal, Mas. Oke. Oke, jadi di dalam scoping atau pelingkupan itu menghasilkan dua hal. Satu adalah komponen lingkungan yang kemungkinan terkena dampak penting, fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya. Yang kedua adalah lokus, wilayah studi. Wilayah studi itu merupakan akumulasi dari 4 batas. Batas proyek itu batas di mana kegiatan atau proyek itu berlangsung, prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Jadi kalau manufaktur itu misalnya transformasi bahan baku diproses menjadi barang jadi, didistribusikan, digunakan. Itu dampaknya apa dari masing-masing kegiatan itu? Nah, dampak itu sangat tergantung sebarannya pada ciri-ciri ekologi. Aliran air dan arah angin. Kalau bau itu arahnya kemana begitu. Ada pabrik di Kalimantan Timur itu, kalau lagi startup baunya nggak karu-karuan, dirasakan oleh warga sekitar. Nah, BOD-nya, Board of Director itu nggak percaya. Saya nggak percaya ada bau gitu. Karena arah angin tidak ke arah rumah direksi gitu. Jadi mana ada bau akan dirasakan oleh direksi gitu. Karena arah anginnya adalah ke arah pemukiman penduduk, bukan ke arah rumah dinas direksi gitu. Jadi kalau memang mau merasakan silakan tinggal beberapa saat ketika mesin itu di startup baru rasakan gitu oleh direksi tadi. Jadi kalau Gunung Merapi itu meletus, laharnya kan ke lahar panas itu kan ke Magelang. Tapi kalau Kudus Gembel itu ke Klaten gitu. Nah, itu arah angin. Kalau arah aliran air itu ke Magelang gitu. Nggak ada yang ke Jogja itu nggak berani sama Sultan.
Nah, terus kemudian langkah kita yang ketiga, apakah di daerah sebaran dampak itu ada komunitas di sana, ada masyarakat yang di sana, itu batas sosial namanya. Memang sebenarnya batas sosial itu tidak harus pemukiman. Ketika kemudian ada sawah, ada laut yang itu menjadi ladang mata pencaharian masyarakat, itu termasuk terdampak sosial gitu. Nah, kemudian di daerah yang teridentifikasi dari sisi ekologi tadi, kemudian kita akan melihat itu secara administratif itu di mana gitu, desa, kelurahan gitu. Jadi begitu. Jadi batas wilayah itu akumulasi dari 4 batas itu. Nah, itu dari dulu sampai sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak berubah. Komponen, metodenya dan sebagainya juga tidak berubah. Saya kira itu. Makasih Mas Hilmi sudah menutup dan mohon maaf saya lupa. Untung diingatkan, tidak Siap. diam-diam, biar aja lah diteruskan gitu, enggak. Siap. Matur nuwun Prof. Sudarto. Oke, baik. Untuk berikutnya mohon dibaca di slide-slide berikutnya, lalu dicoba untuk menjawab di assignment yang kedua. Terima kasih sudah bergabung di kuliah yang kedua dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam nuwun Prof. Darto. warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Terima selamat kasih, sore. Prof. Izin Sehat live ya. selalu, Prof. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih banyak.